Selamat datang di Literasi Syahnas yang mengangkat The Library of Ramadan KH, buku karya Ramadan KH yang menuliskan para tokoh yang sangat menarik untuk disimak sebagai pembelajarannya. Dan buku yang di tangan kami ini adalah Pak Nas, Dalam Kenangan. Dipaparkan kepada dan ditulis oleh Ramadan KH dan Sugiyarta Sriwibawa. Yohanes Sunarti Nasution. Jenderal. Ayo, apa yang Gilang lihat dari sosok ganteng loh ini Pak Nasution? Istrinya juga Cantik. Ya, cantik banget. Ganteng dan cantik. Iya, ganteng dan cantik. Dan saya pada saat itu cuma mendengar bahwa Jenderal Pak Nas ini adalah, ya semuanya pada saat itu semua orang-orang petinggi itu idealis sekali untuk memajukan Indonesia. Terjadinya memang pada saat itu mungkin ada sayap kiri, sayap kanan lagi. Pak Nas ini sepertinya saya melihatnya hidupnya kayak tertekan gitu. Keluarganya kayak sederhana sekali. Tidak terlihat seperti pada zaman itu saya melihatnya kan, wah pejabat-pejabat tinggi itu punya ini. Saya mendengarkan dari ayah saya juga, aduh Pak Nas tuh sederhana sekali ya kehidupannya. Punya prinsip tinggi pada saat itu mungkin dia. Pengorbanannya cukup banyak juga. Putrinya. Ya. Ya Kak. Dan itu mungkin itu sejarah yang tidak akan terlupakan mengenai putrinya. Dan saya melihat juga Pak Nas itu mungkin memberikan image untuk melakukan kehidupan sederhana. Untuk masyarakat umum bahwa menjadi pejabat tinggi juga dia bintang 5 loh Bu, terakhir. Bintang 5 yang di Indonesia itu sangat jarang sekali. Dan saya melihatnya sampai saya melihat beliau mendapatkan bintang 5 pun terlihat bahwa jenderal ini sangat sederhana sekali. Dalam Literasi Syahnas, Pak Nas Dalam Kenangan adalah karya salah satu yang ditulis oleh Ramadan KH. Dipaparkan dan ditulis. Berdua nih, Ramadan KH dan Sugiyarta Sriwibawa. Tadi Gilang sempat bilang tentang kejadian 1 Oktober 1965. Dan ini ada nih di bab 22 di halaman 223. Tulisannya begini. Saya, juga Yanti dan ibu saya bisa melihat segala sesuatu yang akan terjadi. Kadang-kadang saya seperti melihat atau mendapat firasat agar jangan melakukan sesuatu, namun toh saya lakukan juga. Dan benarlah apa yang saya lakukan itu keliru. Apakah itu feeling atau firasat? Seperti kejadian pada dini hari, tanggal 1 Oktober 1965. Saya mendapat firasat saat itu bahwa Pak Nas akan diculik. Sehingga saya berpikir bagaimana supaya Pak Nas tidak diculik. Kejadian lain lagi ketika itu ibu dan ayah berpergian ke Eropa. Ibu baru pergi lagi ke Eropa dan waktu itu setelah 40 tahun menikah. 40 tahun menikah. Memang sederhana. Wow. 2 minggu sebelum kembali saya sudah merasa bahwa ayah akan meninggal. Karena itu saya minta agar ayah kembali ke tanah air. Ketika dia turun dari pesawat saya memandangnya dan saya merasa seolah-olah ayah sudah tidak ada. Benar juga, 2 minggu kemudian ayah meninggal. Baik saya catatkan bahwa sedianya ayah kembali di Indonesia ingin bertemu dengan Bung Karno. Ayah ingin menanyakan mengapa Bung Karno suka mencari wanita yang bisa berakibat melupakan perjuangan yang sebenarnya. Menjelang kejadian tanggal 1 Oktober 1965 ayah datang. Roh ayah tentunya. Dalam hati saya sadar bahwa ayah sudah meninggal.
Ia mengatakan kepada saya bahwa di sini, di negeri ini, semuanya tidak beres. Roh ayah itu datang pada waktu saya mimpi. Ayah dalam mimpi saya itu memakai sarung. Saya bertemu lagi dengan ayah pada hari setelah terbentuknya kabinet 100 menteri. Ketika itu saya sedang tidur-tiduran di kamar memikirkan Pak Nas yang tidak dimasukkan dalam kabinet 100 menteri. Niscaya ada kekhawatiran kalau terjadi hal-hal yang menimpa Pak Nas, maka datanglah ayah. Tampak serba putih, pakaian serba putih, dan rambut putih keperakan. Ia menaruh tangan kepada kepala saya. Saat itu saya tahu bahwa tidak akan terjadi sesuatu yang tak baik. Seniman terkenal Basuki Abdullah dalam tahun 1964 di Wisma Yani melukis Pak Nas yang mengenakan pakaian seragam jenderal. Selama ini lukisan itu saya pasang di ruang kerja saya, tidak pernah saya pasang di ruang tamu atau saya pamerkan. Barulah sepeninggalan Pak Nas, lukisan itu saya pajang di ruang tamu. Kami adalah keluarga BB, pejabat-pejabat pemerintahan. Ayah saya patih di Mojokerto dekat Surabaya, begitu pula saudara-saudara ayah, sehingga kami semua punya gelar Raden Panji. Namun demikian keluarga kami adalah orang-orang pergerakan. Ayah tidak pernah menjadi regen, bupati, atau menentang kebijakan pemerintah kolonial. Ayah pun dibuang ke Belanda bersama Ki Hajar Dewantoro. Ayah pergi ke sana tanpa memberitahu keluarga. Di Belanda, Ki Hajar Dewantoro bertetangga dengan keluarga ibu saya. Karena itu ayah pun berkenalan akrab dengan keluarga ibu dan nenek saya. Akhirnya ayah dan ibu saling mencintai. Kebetulan ibu memang tidak suka dengan pria berkulit putih dan lebih senang dengan pria berkulit coklat sawo matang. Jadi ini suka duka yang luar biasa nih Gil. Jadi banyak cerita-cerita juga yang diceritakan ya dari pihak keluarga anaknya dengan apa yang terjadi dengan kejadian-kejadian itu. Jadi bab ini sebanyak ada 22 bab mengisahkan mengenai pertempuran Lengkong, Indonesia Raya sepanjang jalan, sampai Pak Nas dalam kenangan. Jadi rasanya buku ini memang bisa jadi pembelajaran. Ada sisi tragisnya memang. Sekarang bagaimana cara kita, generasi muda, jangan sampai mengulangi sejarah yang sangat menakutkan saat itu. Pidato spontan Pak Nas. Tanggal 5 Oktober 1965 adalah hari ABRI yang pertama yang tidak dirayakan oleh bangsa kita. Hari itu menjadi hari berkabung. Dalam sejarah RI belum pernah ada acara pemakaman yang mendapat kehormatan begitu besar dari ratusan ribu. Mungkin jutaan manusia yang merupakan lautan manusia dari MBAD. Di Merdeka Utara sampai Kalibata di pinggir Jakarta Selatan. Koran-koran di seluruh Indonesia sejak tanggal 2 Oktober sampai lebih sebulan juga penuh dengan iklan bersyukur atas, sampai lebih sebulan juga penuh dengan ikatan bersyukur atas selamatnya Presiden dan Pak Nas serta bela sungkawa atas gugurnya Jenderal Yani dan kawan-kawan. Suasana terasa semakin gerah menjelang minggu terakhir September 1965. Sebentar-bentar ada rapat umum atau rapat raksasa yang berlangsung di gedung pertemuan atau lapangan terbuka. Tanggal 29 September anak saya Yanti pun ikut menghadiri rapat raksasa di lapangan banteng yang bertemakan tunjuk hidung kapitalis, birokrat, koruptor, dan setan desa. Yanti harus menghadiri karena sebagai pelajar SMP Cikini diwajibkan oleh IPPI atau Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Harus ikut serta dalam rapat raksasa tersebut. Keputusan rapat itu dilanjutkan, dibawa oleh sebuah panitia dan diserahkan kepada Jaksa Agung Sutardio. Adapun Pak Nas tampak membereskan kamar kerja. Tanda mata dari Polandia sedang diatur penempatannya. Setelah sholat Isya, suami saya hendak memberi ceramah di depan mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Saya telah tidur bersama adik, sehingga tidak melihat kedatangan kembali Pak Nas. Mungkin kembalinya menjelang tengah malam. Berdasarkan cerita Pak Nas, beberapa hari kemudian saat tiba di rumah dari Universitas Muhammadiyah, memang saya dan adik sudah tidur. Menjelang tidur Pak Nas duduk, sedangkan kakinya menjulur ke arah pintu. Tiba-tiba balok semen di atas kosan pintu pecah.
dan kepingan-kepingan berjatuhan di depan pintu. Suami saya hanya terkejut, kemudian membaringkan tubuh dan tidur. Adapun saya sendiri bermimpi. Ayah almarhum yang sudah wafat 2 tahun sebelumnya datang dan mengingatkan tentang kewaspadaan terhadap bahaya. Tanggal 1 Oktober 1965 pukul 2 dini hari, saya terbangun karena Pak Nas yang sedang mengibas-ngibas nyamuk tiba-tiba terdengar tembakan yang memberondong dan keributan di luar. Disusul oleh dibukanya pintu dengan secara paksa. Ingin mengetahui apa gerangan yang terjadi sesaat saya buka pintu dan segera saya tutup lagi. Terlintas dalam pikiran saya, Cakrawirawa. Benarkah itu? Selama ini yang saya takutkan Pak Nas akan diculik oleh pemuda rakyat. Tetapi Cakrawirawa yang berada kurang dari 1,5 meter dari pintu kamar dengan senapan yang siap dikokang. Nas, ada Cakrawirawa di sini. Biar saya keluar ketemu dia. Kata Pak Nas sambil berusaha membuka pintu yang masih terkunci. Jangan, dia akan membunuhmu. Saya berusaha menahannya, tetapi pintu telah terbuka sedikit. Dan langsung terdengar tembakan. Dengan refleks pintu saya kunci, sedangkan Pak Nas menjatuhkan diri. Mendengar keributan di kamar kami, ibu dan adik bapak Mardiah masuk. Adek yang baru bangun, saya berikan kepada Mardiah. Tanpa saya ketahui, Mardiah membuka lagi pintu yang baru saya kunci tersebut. Begitu pintu terbuka, berondongan peluru dilepaskan lagi dan tepat mengenai adek. Tapi waktu itu saya belum menyadari bahwa adek terkena berondongan peluru. Untuk kedua kalinya saya kunci pintu dan menahan erat-erat. Pintu terus ditembaki dan digedor oleh popornya. Menurut pengakuan Kopda Cakra Hargiono di pengadilan, dia tidak melihat anak kecil yang keluar dari kamar. Karena tadi telah melihat Jenderal Nasution, maka sewaktu pintu terbuka lagi, pastilah Jenderal Nasution. Dalam buku Pak Nas dalam Kenangan yang dipaparkan kepada dan ditulis oleh Ramadhan KH dan Sugiyarta, ini memang bukan cerita romantisme. Banyak kisah-kisah pilu di dalamnya. Dan saya yakin Ramadhan KH dan Sugiyarta Sriwibawa juga agak gemeter ya menulis ini. Karena banyak hal-hal yang kayak banyak tertekan ya Bu dalam hidupnya. Iya betul, ya. betul, Kan? betul. Iya. Betul. Dan itu terasa betul. Waktu ayah saya sedikit mengutarakan Pak Nas, kasihan ya keluarganya. Anda mau membaca dan mempelajari tentang kehidupan seorang jenderal, saya rasa buku ini menjadi menarik sekali untuk diambil, dipelajari bagaimana seseorang bisa bertahan. Jangan lupa sesudah putrinya meninggal, Pak Nas dan Ibu Nas itu bikin loh TK Ade Irma Suryani. Nauzubillah min zalik. Akan tetapi kalau saya ada di posisi Bu Nas, mungkin saya nggak sekuat itu. Dan saya rasa kalau Bapak menjadi Pak Nas, kita mungkin udah nggak tahu ngapain ya Pak. Sungguh luar biasa. Ini sosok yang sangat kuat lagi. Karena seharusnya memang seorang anak menguburkan orang tua. Hal yang tidak nyaman sekali. Kita pasti bisa merasakan. Bagaimana orang tua mengubur anaknya. Dan dalam situasi dibunuh.